Kebayang nggak sih kalau hasil pertandingan futsal itu bisa diprediksi, tapi bukan pakai statistik, melainkan pakai kalender Jawa kuno? Kedengarannya aneh ya, tapi yuk kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita langsung aja ke intinya ya. Ini prediksinya. Bukan cuma sekedar Indonesia bakal menang loh, tapi skornya spesifik banget, 3-2. Detail banget kan? Nah, pertanyaan gedenya, gimana ceritanya angka setepat ini bisa muncul bukan dari analis olahraga, tapi dari sesuatu yang ya sama sekali beda? Jadi, ini bukan soal performa pemain atau statistik penguasaan bola, sama sekali bukan. Ini soal tradisi. Apa iya sebuah sistem penanggalan kuno bisa ngintip apa yang bakal terjadi di lapangan futsal modern? Menarik buat dicari tahu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rahasia di balik angka. Kita bakal telusuri gimana tradisi ini coba diterjemahkan ke atas lapangan. Kuncinya ada di satu kata ini, weten. Mungkin ada yang udah sering dengar ya. Gampangnya gini, weten itu sistem kalender Jawa yang ngegabungin hari biasa, Senin sampai Minggu, sama 5 hari pasaran Jawa. Nah, setiap kombinasi ini dipercaya punya energi khasnya sendiri yang bisa mempengaruhi banyak hal. Nah, untuk pertandingan yang kita bahas ini, tanggalnya itu jatuh di weton yang spesifik banget. Selasa Legi. Ini dia kepingan puzzle pertama kita. Sebenarnya apa sih artinya Selasa Legi itu? Kita lanjut ke bagian 2, energi weton Selasa Legi. Jadi ini bukan satu kekuatan tunggal loh, tapi perpaduan dua energi. Coba kita pecah satu persatu ya. Coba lihat, di sini kita kayak punya dua sisi koin yang beda banget. Selasa itu energinya kayak api, membara, semangat juang, pemberani, pokoknya meledak-ledak. Sementara Legi itu lebih kayak air, tenang, fleksibel, pinter banget menyesuaikan diri. Beda banget kan sifatnya? Terus apa jadinya kalau si api dan si air ini digabungin? Nah, disinilah letak keunikannya. Kita dapat gambaran sebuah tim yang punya determinasi baja buat nyerang habis-habisan. Tapi di saat yang sama, mereka juga punya kecerdasan untuk bertahan dan beradaptasi kalau lagi di bawah tekanan. Bisa panas pas nyerang, tapi bisa tetap dingin buat atur strategi. Bagian 3, dari weton ke lapangan. Nah, sekarang, ayo kita coba bawa energi yang abstrak ini ke situasi nyata di pertandingan futsal. Jadi, di lapangan nanti, kira-kira wujudnya bakal gimana? Pertama, jelas semangat juangnya itu nggak ada matinya. Kedua, kerjasama timnya bakal solid karena ada energi adaptif dari Legi. Dan ini yang paling keren. Bayangin aja tim kita ketinggalan. Energi weton ini bilang mereka nggak akan panik. Justru mereka bakal bangkit dan melawan balik. Tapi, ya setiap kekuatan pasti ada sisi lemahnya juga. Semangat Selasa yang membara itu bisa jadi bumerang loh. Mereka bisa aja gampang kepancing emosi sama lawan yang lebih licin, atau karena terlalu agresif, malah bikin kesalahan kecil yang akibatnya fatal. Dan disinilah kedua energi itu bakal main peran. Babak pertama kemungkinan besar didominasi energi Selasa, main cepat, tempo tinggi pokoknya gaspol. Nah, masuk babak kedua, giliran energi Legi yang ambil alih. Tim mulai beradaptasi, mungkin ganti formasi, dan main lebih cerdas. Kalau kita coba ubah energi tadi jadi angka, kira-kira beginilah gambarannya. Peluang buat menang langsung itu lumayan gede, 65%. Tapi, lihat deh angka 35% itu. Itu artinya pertandingannya bakal ketat banget. Dan ada kemungkinan besar bakal ada drama sampai menit-menit akhir. Bahkan mungkin sampai adu penalti. Seru kan? Terus kenapa kok peluangnya bisa kelihatan bagus? Ada 3 hal utama nih. Pertama, keberanian buat ambil risiko, apalagi kalau lagi ketinggalan. Kedua, mentalnya cepat pulih kalau bikin salah. Dan yang ketiga, energi supporter yang seolah-olah ikut menyalurkan semangat Selasa dari tribun. Kombinasi ini yang bikin mereka diunggulkan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dan ini penting banget. Setelah kita seru-seruan membahas semua potensi ini, ada satu hal yang harus kita garis bawahi tebal-tebal. Ini semua cuma buat hiburan ya. Sumber prediksinya Sedigi bahkan udah menegaskan poin ini. Ini bukan ilmu pasti, sama sekali bukan. Anggap aja ini sebuah lensa budaya. Cara yang asik buat melihat olahraga, tapi jelas bukan buat jadi patokan taruhan atau semacamnya. Karena pada akhirnya yang menentukan kemenangan itu ya ada di sini, di kondisi fisik pemain, di kejeniusan taktik pelatih, di situasi-situasi tak terduga pas pertandingan, dan tentu saja di performa lawan. Inilah faktor-faktor nyata di lapangan.
Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan tentang benar atau salahnya sebuah ramalan kan? Ini lebih ke soal perspektif. Ini nunjukin gimana sebuah cara pandang budaya bisa mengubah hal biasa kayak pertandingan futsal jadi sebuah cerita yang lebih dalam dan kaya makna. Nah, pertanyaannya buat Anda, lensa unik apa sih yang biasa Anda pakai buat melihat dunia di sekitar Anda?